Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Quran, jumpa lagi dengan saya Umi Putri dalam event Obras, obrolan bersama siswa. Nah, sahabat Nurul Quran, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu bintang cilik dari PAUD IK Nurul Quran. Nah, sekarang mari kita kenal lebih dekat bersama Ananda. Ayo sayang, siapa namanya? Fatin Nabila Akbar. Iya, Fatin Nabila Akbar ini biasanya dalam keseharian dia dipanggil oleh Ananda Fatin, baik umi gurunya maupun teman-temannya, nak kan? Nah, Ananda Fatin hari ini ditemani oleh ayahnya. Boleh Pak, siapa namanya? Nama saya Fajar Akbar. Iya, bisa kami panggil dengan? Ayah Fajar. Ayah Fajar, iya. Nah, sahabat Nurul Quran, Ananda Fatin ini merupakan bintang cilik PAUD IK Nurul Quran karena Ananda ini berprestasi baik di bidang tahfiz maupun dalam kegiatan murajaah doa sehari-hari. Nah, Ananda Fatin ini, dia itu termasuk anak yang sangat cerdik, motivasi, dan penuh ceria. Ananda Fatin, dia itu di setiap event perlombaan, insya Allah selalu menang, Pak ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba Bapak jelaskan sedikit bagaimana sih motivasi Bapak dalam memberi dukungan kepada Ananda Fatin, sehingga Ananda Fatin dapat mempertahankan prestasinya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau dalam sehari-hari juga Ananda Fatin ya seperti biasa juga bermain, belajar. Jadi dalam sehari-hari dalam memberikan kegiatan itu sambil-sambilan untuk melakukan kegiatan di rumah. Di situ dari kecil juga udah diajarkan tentang surah-surah dari Al-Fatihah, surah An-Nas yang awal-awal dulu. Jadi kami melihat dari kecil, dari umur 3 tahun itu udah alhamdulillah cepat bisanya. Jadi kami melihat Fatin ini dia sepertinya cepat tangkap, cepat bisa. Jadi dalam sehari-hari juga ketika tidur, sebelum tidur saya ada hidupkan murotal. Kemudian dalam ketika kita jalan-jalan juga itu di mobil ada saya hidupkan lagu-lagu tentang surah, kemudian tentang doa sehari-hari, tentang hadis. Jadi dia udah terbiasa. Tapi ini tidak kami forsir harus Fatin harus bisa, enggak, dia sesuai kemauan dia. Dan alhamdulillah dia mau. Jadi dan kita lihat waktu-waktu tertentu, misalnya setelah maghrib setelah sholat ada ngaji, kemudian sebelum tidur kita ada ulang-ulang surah. Jadi kita seperti itu yang kita terapkan di rumah. Berarti di samping Ananda juga belajar di sekolah, Ananda juga ada spot dari orang tuanya di rumah, Pak ya. Misalnya sebelum tidur, karena anak-anak ketika sebelum tidur itu kan menerimanya cepat gitu ya. Berarti Kak Fatin, misalnya ketika ayahnya menyuruh merajaah, Kak Fatin senang nggak? Senang? Senang. Berarti kalau misalnya senang, Kak Fatin harus rajin lagi merajaahnya sama ayah, sama bunda di rumah ya. Kak Fatin punya kakak? Oh tidak, berarti merajaahnya khusus sama ayah sama bundanya ya. Berarti Kak Fatin harus semangat lagi biar Kak Fatin mampu mempertahankan prestasi Kak Fatin khususnya di tahfiz dan doa sehari-hari. Nah, sahabat Nurul Quran, ternyata Ananda Fatin ini kunci suksesnya itu tidak jauh dari dukungan orang tua. Nah, sekarang kita tanya lagi sama orang tuanya, bagaimana sih Pak cara Bapak menanggulangi misalnya ketika Ananda Fatin ikut perlombaan? Kan itu tidak menutup kemungkinan Ananda Fatin ada sekali, 2 kali yang tidak memperoleh juaranya, Pak. Pasti dia merasa kecewa, Pak, kan? Nah, bagaimana cara Bapak menanamkan motivasi sama Ananda Fatin supaya Ananda Fatin tidak kecewa dan kedepannya bisa sungguh-sungguh lagi mengikuti perlombaan yang lainnya, Pak? Ya, dari sebelum dia tampil itu kita tidak dulu harus Fatin harus juara terus, enggak. Jadi yang penting Fatin tampil dulu, PD dulu, nanti
kita kan tampilkan dulu yang optimal, yang sebisa Fatin. Jadi ketika ada kelemahan ataupun ada salah-salah, kita tidak melihat ke situ. Jadi kita lihat yang positifnya saja, sehingga Fatin tetap tertanam dalam diri dia ada sisi positif. Mungkin ada yang kurang sekarang, kita sampaikan nanti untuk kedepannya itu jadi pembelajaran untuk selanjutnya. Nah, berarti dapat kita simpulkan sebelum misalnya Ananda ikut jenis perlombaan apapun, kita tanamkan dulu nih Pak cerita di rumah. Nanti nak kalau nggak menang nggak apa-apa. Nanti kita lihat di mana kesalahan itu, di situ kita merajaah lagi dan perbaiki. Nah, sekarang kan Umi Putri melihat Kak Fatin anaknya begitu semangat. Contohnya ketika misalnya kita kan sahabat Nurul Quran, di sekolah kita, PAUD IK Nurul Quran, kita punya unggulan, program unggulan, yaitu klub tahfiz. Nah, kebetulan Ananda Fatin ini salah satu siswa yang terpilih masuk dalam klub tahfiz. Nah, sekarang Umi Putri mau tanya nih sama Kak Fatin. Kak Fatin senang nggak ketika masuk klub tahfiz itu? Senang. Senang. Nah, ketika di klub tahfiz itu apa sih yang Kak Fatin belajar sama ustazahnya? Surah, doa, sama hafalan. Oh, Kak Fatin ketika ustazahnya menyuruh Kak Fatin murajaah, Kak Fatin ada rasa malas nggak di situ? Nggak senang berarti ya? Nah, Pak, berarti kan akibat uletnya si Fatin dalam murajaah bersama ustazahnya dan dengan semangatnya, dapat kita simpulkan bahwa berarti dia menyukai bagian tahfiz itu. Berarti Pak kan, ada nggak sih Pak, misalnya Ananda Fatin ada les di luar lagi tentang tahfiz atau doa sehari-hari, atau cuma di sekolah dan bersama orang tuanya di rumah? Kalau di luar nggak ada, jadi memang sama orang tuanya, saya sama mamanya ya. Jadi seperti yang tadi, kalau misalnya pulang atau sore ketika lagi dia bermain, misalnya seperti mamanya mungkin lagi lipat kain, lagi ada kerjaan, sambil ada lihat dia, kalau lihat dia pun lagi moodnya bagus, namanya juga anak-anak kan kita nggak tahu kan moodnya. Jadi kalau misalnya dia pun lagi oke, nanti coba di situ kita ulang-ulang. Nanti coba baca surah Atin seperti itu, baca surah Al-Qari'ah. Nanti tapi tidak ya menyesuaikan lagi. Kalau misalnya dia udah nampak agak jenuh atau nggak mau, udah nggak usah kita paksakan, semampu dia aja, semaunya dia aja. Nanti kita lihat di waktu yang lain. Seperti itu. Jadi di luar nggak ada khusus, itu nggak ada, jadi memang sama ayah sama mamanya. Iya, berarti khusus di rumahnya ya, karena dukungan ataupun support dari orang tua itu sangat berarti kan. Di samping di sekolah dia sudah belajar sama umi gurunya, tapi di rumah juga ada umpan balik dari orang tuanya. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, kenapa sih Pak Bapak menyekolahkan Ananda Fatin ke PAUD IK Nurul Quran? Ya, kalau saya melihat di TK IK Nurul Quran ini, untuk siswanya banyak diajarkan tentang nilai-nilai Islami, kemudian lebih didekatkan dengan Al-Quran, seperti diajarkan tentang menghafal surah, doa sehari-hari, hadis, kemudian karakter yang dibina di sini pun sangat baik saya lihat ya. Jadi saya tertarik untuk menitipkan anak saya di TK IK Nurul Quran. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Nah, sekarang mau tanya nih sama Kak Fatin. Kak Fatin, senang nggak sekolah di PAUD IK Nurul Quran? Senang. Apa sih yang buat Kak Fatin senang sekolah di PAUD IK Nurul Quran? Jumpa kawan-kawan sama umi guru. Ya, baik nggak kawan-kawannya? Baik. Oh iya, Masya Allah. Berarti itu salah satu motivasi, karena ketika seorang anak nyaman berada di lembaga itu, maka dia juga akan nyaman mengikuti proses belajar mengajarnya. Nah, saya ingin menanyakan Pak, bagaimana sih harapan Bapak ke depan untuk Ananda Fatin supaya masih bisa mempertahankan prestasinya ke depan? Ya, memang harapan orang tua untuk melihat anaknya itu berprestasi, dengan alhamdulillah dengan prestasi yang sudah didapatkan oleh Ananda Fatin, tetap kami berharap ke depan lebih baik lagi sesuai dengan kemauan dia nanti ke depannya bagaimana. Ya, berarti kita orang tua tetap mengarahkan dan membimbing dan memberi tuntutan dan tuntunan yang baik kepada Fatin. Semoga ke depan menjadi lebih baik lagi. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, begitulah sahabat Nurul Quran TV, inilah obrolan kita hari ini bersama bintang cilik kita, Fatin Nabila Akbar. Nah, jadi dapat saya ambil kesimpulan bahwa kesuksesan seorang anak meraih prestasi itu tidak jauh dari dukungan orang tua dan motivasi juga dari rumah. Karena seorang anak yang sukses itu tidak bisa mampu berdiri sendiri. Sudah ada gurunya di sekolah dan orang tua juga ikut membantunya di rumah.
Nah, mungkin Bapak terima kasih atas waktunya hari ini Pak ya. Terima kasih Nak, dan terus belajar yang rajin sehingga Kakak dapat mempertahankan prestasinya. Sahabat Nurul Quran TV, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.